Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'an wa has'ala kitab wa sunnah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair wa ardatillah wa qurbi wa sawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ahmad Al-Marzuki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulama min sa'ir salihin bidana amin. Langkal Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar ayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafili arsala anbiya bil fadlana bisidqi wa tadili wal amanah. Alhamdulillah kemarin sampun dugi napa? Wa qaimun. Allah niku qaimun zat kang jumeneng, artinya berdiri sendiri, tidak butuh kepada tempat, kepada yang lain. Allah tidak butuh. Ghaniyun, Allah niku sumugih. Sumugih niku tidak butuh kepada bantuan siapapun. Adapun malaikat, Allah tidak butuh kepada para malaikat. Wa wahidun ladzat kang siji. Wa wahidun ladzat kang siji. Allah niku satu. Allah niku satu, Allah niku Maha Esa. Dan Allah satu niki tidak terdiri dari organ. Terus juga Allah niku tidak ta'addud, tidak berbilang-bilang. Artinya apa? Allah satu ya satu, bukan dua, bukan tiga. Allah niku satu. Kalau memang terjadi dua Tuhan, niscaya alam semesta tidak akan terjadi. Ketika ada dua Tuhan, berarti pasti Tuhan tersebut tidak maha kuasa. Ketika ada Tuhan dua, pasti kedua-duanya tidak maha kuasa. Ketika Tuhan A dan Tuhan B, satu membuat bumi, satu tidak membuat apa-apa, maka yang satu membuat bulan seumpama, masing-masing membuat karyanya sendiri. Yang membuat bumi tidak ikut serta dalam penciptaan bulan. Yang membuat bulan tidak ikut serta dalam pembuatan bumi. Maka Tuhan yang membuat bumi tidak maha kuasa terhadap terciptanya bulan. Dari gambar melok tidak punya kuasa dalam penciptaan bulan. Tuhan yang menciptakan bulan juga tidak ada kuasa dalam menciptakan bumi. Tuhan itu syaratnya harus maha
kuasa dalam segala-galanya. Dalam segala-galanya. Jadi nek ono dua Tuhan, ini kedua-duanya gagal dalam kemahakuasaan. Makanya Tuhan itu harus satu, karena syarat menjadi Tuhan harus maha kuasa. Saat ini Tuhannya dari dulu sampai kapanpun hanya satu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah layak menjadi Tuhan karena memenuhi syarat maha kuasa. Sinten sing nyiptakno matahari? Allah. Sinten sing nyiptakno bumi? Allah. Sing nyiptakno langit? Allah. Bulan? Allah. Bintang? Allah. Surga? Allah. Neraka? Allah. Sing nyiptakno sampean? Sing nyiptakno tengu, kebo, wedhus, tumbuh-tumbuhan, kabeh sing nyiptakno Allah. Allah lulus dalam syarat menjadi Tuhan. Tuhan itu harus maha kuasa. Tuhan nggak boleh butuh. Tuhan nggak boleh nggak maha kuasa. Digambarkan ya tadi. Ketika ada dua pena, wonten dua pulpen. Pulpen satu warnanya biru, pulpen satu warnanya hitam. Ya. Terus sampean tumpuk, sampean kareti. Dadi siji. Terus sampean ciptakan garis dari kedua pulpen tersebut. Maka akan timbul berapa garis? Dua. Satu warnanya hitam, satu warnanya biru. Pulpen yang warnanya biru tidak ikut dalam memberi warna hitam, pulpen yang warna hitam tidak ikut dalam memberikan warna biru. Loh, Tuhan itu kerja bakti. Tuhan itu kerja sama. Sing siji gawe gunung, sing siji gawe laut. Berarti yang membuat gunung tidak ikut serta dalam pembuatan laut. Gagal jadi Tuhan. Tidak memenuhi syarat maha kuasa. Lah nek gak siap maha kuasa ya jangan menjadi Tuhan. Nah, yang satu-satunya yang menantang semuanya dalam Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kang hadis nek sampean gak ridho karo takdirku, nek sampean gak ridho ambek garis kehidupanku, tak uji ini gak terima. Ya aja ndadekno aku Tuhan, golek Tuhan saliyane aku. Ya, hadis ini muhtal hadis. Kalau sampean tidak ridho dengan segala keputusan saya yang saya titahkan, yang saya gariskan, sana cari Tuhan selain saya. Golek nang endi terus? Bumi wae Allah. Langit wae Allah, surga wae Allah, neraka wae Allah. Terus kata melayu nanti. Makanya kita mau atau tidak mau tetap harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong kita niki diciptakno Allah. Wa wahidun lan siji. Dadi kok ana Tuhan kok jarine loro utawa telu. Saniki kok ana Tuhan foto bojo. Bojo iki mesti duwe wong tuwa. Nggih. Tuhan wedok. Tuhan wedok niki lahir teko sinten? Bapak karo ibu. Berarti sesuk ana Tuhan mara tuwa. Terus duwe anak. Anak ini terus rapi kok. Ana Tuhan putu, ana Tuhan anak. Iki opo iki? Engko sak kampung Tuhan kabeh. Terus Tuhan ki gak oleh mangan. Tuhan gak oleh mangan. Lah nek Tuhan mangan berarti butuh makan. Tuhan itu tidak boleh butuh kepada selainnya. Tuhan itu enggak boleh butuh panganan. Terus kalau panganan luwe. Ono Tuhan kabulkanlah doa saya, aku luwe. Terus Tuhannya mangan. Terus Tuhan, saya minta ini, saya potong kumules. Contoh saiki. Makanya syarat menjadi Tuhan tidak boleh butuh, tidak boleh makan, tidak boleh minum.
Jadi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang lulus dalam syarat-syarat menjadi Tuhan. Nah, yang membuat syarat-syarat ini siapa? Secara dalil akli, secara nalar. Itu harus seperti itu. Dan juga Allah berani nantang dengan Al-Quran, berani. Dalam hadis juga berani. Kalau kalian tidak mau menerima takdir saya, cari Tuhan selain saya. Bukan berarti ada. Oh berarti ono ya Tuhan selain Allah. Kok golek iya? Ya golek ono nek ketemu. Sampai mati gak nemu. Jadi Allah ini wahidun. Allah satu. Makanya sampean kudu membimbing hatinya biar semakin cinta kepada Allah, biar gak kecewa, biar gak kecelek. Wong kafir itu kecelek, dikira hidupnya itu hanya di dunia saja, bareng mati kecel, ternyata ada kehidupan lagi. Terus aku nang donya tok terus pian gak sholat, gak ibadah, gak zakat. Terus aku pangeran gak ono, terus biar wong Islam ngarani jare ono kehidupan setelah kematian. Aku gak percaya, ternyata ono temenan. Kecelek nek. Nangis ya Allah. Aku lho sampean balekno teng donya iki kasep. Ya Allah kula kepengin teng donya malih. Mungkin nek teng donya malih kula tak ibadah sing temenan. Sing percaya nggih sapa? Yang bisa menjamin ya. Wis saiki ana wong lara, nggih lara. Jarene ngeten. Ya Allah, aku pengen waras yo gak gelem jamaah nang langgar. Saiki aku lara wis kate mati. Ya Allah, nek aku sampean kei waras. Kula tak tobat. Salat temenan. Bareng kei waras temenan jamin. Kei waras lali maneh gak sembahyang maneh. Gak gelem ibadah maneh. Duwe akeh maneh waras maneh wis lali. Engko lara ngomong ngoten maneh. Nek aku waras ya Allah. Undune lara iki. Ya Allah lara ya Allah. Aku nek waras tak maca Quran bareng waras. Maca Quran temenan. Gedang dutan. Wa qaimun ghani wa wahidun lan siji. Wahai lan urip. Allah harus maha hidup. Allah harus maha hidup. Kalau Tuhan itu pernah tidak ada, berarti pernah tidak hidup. Terus siapa yang menghidupkan dia? Berarti dia butuh kepada yang menghidupkan. Tuhan tidak boleh butuh. Berarti dia gagal menjadi Tuhan karena dia butuh kepada yang menciptakan. Kok seumpama. Ini bukan mengkritik agama lain. Bukan mengkritik agama lain. Ini ngaji. Zaman Nabi Adam, Sayyidah Maryam sudah lahir apa belum? Belum. Zaman Nabi Adam, Nabi Isa sudah lahir apa belum? Belum. Berarti Sayyidah Maryam kali Nabi Isa layak dipertuhankan apa belum? Tidak layak. Wong dia zaman Nabi Adam tidak ada. Kalau memang Tuhan itu harus ada dengan sendirinya, kalau memang Tuhan itu harus ada pertama kali atau diadakan pertama kali, ini saya yang berhak menjadi, kan kata dia, oh dia itu layak menjadi Tuhan karena lahir tanpa bapak. Ada yang lahir tanpa bapak dan tanpa ibu. Sinten? Nabi Adam. Niscaya Nabi Adam lebih berhak jadi Tuhan. Ternyata Nabi Adam juga bukan Tuhan. Kalau memang lahir tanpa ibu itu layak jadi Tuhan, niscaya ibu Hawa lahir melalui tulang rusuknya Nabi Adam juga tidak dipertuhankan. Jadi ada beberapa yang dipertuhankan, ternyata dari segi syarat-syarat tersebut sudah gagal
untuk memenuhi syarat sebagai Tuhan. Makanya jangan salah pilih Tuhan sampai sembah-sembah ternyata tidak maha kuasa. Ono berhala waktu disembah-sembah. Baru kena gempa rubuh ndase pedot. Wong dekne menyelamatkan dirinya saja tidak bisa, apalagi menyelamatkan kita. Jadi jangan salah pilih Tuhan. Yang berhak menjadi Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan harus selalu maha hidup. Harus selalu maha hidup. Betul Tuhan kok pernah tidak hidup terus dihidupkan, terus mati, terus butuh makan, butuh minum, nggak layak, gagal. Hak wahayyun lan urip, qadirun tur kang kuwasa. Wonten sing ngeten nggih. Kalau Tuhan itu maha kuasa, saya ayo, Tuhan maha kuasa enggak untuk menciptakan Tuhan lagi? Kalau memang Tuhan itu maha kuasa, bisa enggak Tuhan menciptakan Tuhan lagi? Itu bukan dalam naungan konteks Allah maha kuasa atau tidak, tapi tidak sah adanya dua Tuhan. Bukankah Allah enggak maha kuasa, tapi tidak jaiz, tidak boleh terjadi dua Tuhan. Bukankah Allah maha kuasa, ini bukan dalam ranah maha kuasa atau tidak maha kuasa. Dalam secara dalil akli ataupun nakli tidak ada Tuhan dua. Ini bukan dalam naungan Allah tidak maha kuasa untuk menciptakan Tuhan. Adanya Tuhan lagi itu sudah tidak boleh, tidak masuk akal. Jadi nek sama nono wong nantang, pengarang maha kuasa sih aku gak menciptakan Tuhan lagi. Loh itu bukan naungan maha kuasa atau tidak maha kuasa. Adanya Tuhan lagi itu loh nggak masuk akal, nggak sah. Allah maha kuasa menciptakan manusia, mematikan mereka dan menghidupkan lagi. Allah maha kuasa menciptakan langit, surga, neraka, macam-macam. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, makanya nek sampean kepengin duwe karep, sampean kira-kira no. Ini ada takdir apa enggak? Kalau enggak ojo diterusno. Terus kepingin ya. Seneng karo arek iko, sampean kira-kira no, ada takdir jodoh apa enggak? Iya. Nek joget gak gagal no. Tuas ngenes. Tuas ngenes. Jadi makanya nek kepengin apa-apa dikira-kira no. Iki kira-kira ada takdir enggak? Nek kira-kira ada takdir, kita usahakan sekuat tenaga. Dioyok. Nek joget gak ya ojo. Sebelum janur kuning melengkung opo.